وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunnah jilid yang ketiga tentang At-Tibbun Nabawi. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-24. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala babun la yuridu, tidak boleh memasukkan al-mumrid, orang yang sakit untanya, alal musih, kepada orang yang sehat untanya. Jadi kalau unta-unta saya sakit, tidak boleh saya campurkan, saya gabungkan dengan unta-unta teman saya yang sehat-sehat. Kenapa? Nanti bisa ketularan. Sehingga hadis ini atau bab ini menguatkan bab yang kemarin kita bahas, bahwa penyakit menular itu ada, tapi atas izin Allah. 2907 muttafaqun alaih dari Abu Salamah, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna, betul-betul jangan memasukkan mumridun, orang yang sakit untanya, ala musihin, kepada orang yang sehat untanya. Wa angkara, dan mengingkari Abu Hurairah ini al-hadits al-awwal, hadis yang pertama. Hadis yang pertama maksudnya hadis yang sebelumnya, bahwasanya tidak ada penyakit menular. Sabda Nabi yang dulu tidak ada penyakit menular itu diingkari oleh Abu Hurairah. Qulna, maka kami pun bertanya, alam tu hadis, bukankah kamu sudah menyampaikan hadis annahu, bahwasanya la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya apa? Kamu dulu menyampaikan hadis itu, kok sekarang kamu ingkari, gimana? Farotana, maka dia itu bergumam bil habasyah, dengan bahasa Habasyah. Artinya dia itu marah karena dia lupa terhadap hadis yang dulu pernah dia sampaikan. Jadi orang kalau sudah suka ilmu itu, kalau lupa ilmu itu enggak senang. Seperti kalau panjenengan suka duit, ya, duit hilang itu enggak senang. Nah, suka ilmu, ilmu hilang, tidak senang. Maka dia marah dengan menggunakan kata-kata Habasyah. Qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, fama ra'aituhu, maka saya tidak melihat Abu Hurairah nasya, lupa hadisan terhadap satu hadis, ghairahu, selain hadis ini. Dan ini menunjukkan kekuatannya Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Ingatannya kuat. Dia meriwayatkan 5.000 hadis. Dari 5.000 ini yang lupa cuma satu. Ada yang mengatakan dua, tapi ya saya cari-cari yang satunya ini belum ketemu. Kalau menurut riwayat ini ya cuma satu ini saja. Nah, hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Hadis yang mengatakan tidak ada penyakit menular, betul. Tapi hadis yang menunjukkan ada penyakit menular juga betul. Tidak bertentangan, kenapa? Karena yang dimaksud tidak ada penyakit menular yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah tanpa izin Allah bisa menular. Itu yang diingkari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, 25. Babu majaa, bab tentang fil himyah, penjagaan, yaitu penjagaan terhadap diri kita supaya tidak sakit. Ada ungkapan mengatakan lebih mudah menjaga daripada mengobati. Kalau sudah terlanjur sakit diobati agak susah. Tapi kalau masih sehat dijaga, insya Allah lebih gampang. 2908 dari Ummul Munzir binti Qais al-Ansariyah, dia mengatakan dakhala, telah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya, maksudnya gitu ya. Dakhala alayya, masuk kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu, dan bersama beliau Aliun, Ali menantunya radhiyallahu anhu. Wa Aliun, sementara Ali itu naqihun, baru saja sembuh. Berarti masih ada sisa-sisa sakit. Walana, dan bagi kami dawali, ada apa itu dompolan kurma mu'allaqah, yang digantungkan. Kenapa digantungkan? Seperti pisang.
Kita beli pisang kalau sak tundun, nah itu kan matangnya tidak bareng, itu digantung. Begitu ada yang matang satu diambil, besok lagi matang satu diambil. Nah, korma juga begitu. Digantung itu yang masih puser. Nanti kalau sudah mulai merutok dimakan. Lama-lama menjadi tamar. Faqama maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu makan minha darinya. Nah, ini menunjukkan bahwa makan berdiri boleh. Ini dalilnya diingat-ingat ya. Nomor 2908. Yaqul minha. Beliau makan darinya. Padahal dikatakan berdiri. Berarti zahirnya makannya berdiri. Memang tidak dosa, hanya lebih utamanya duduk. Waqama dan berdirilah Aliun Ali liyakul juga untuk makan. Fatafiqa maka berbuatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda li Ali kepada Ali. Mah itu artinya apa? Hentikan. Maksudnya jangan makan. Innaka sesungguhnya kamu itu naqihun, orang yang baru saja sembuh. Hatta sehingga kafa menahanlah Ali radhiyallahu anhu. Qala wa sana'tu dan saya membuat syairan gandum wa silqan dan sayur. Silqan itu misalnya apa? Bayam. Terus apa lagi? Pokoknya sayur-sayuran ya. Faji itu maka saya pun datang bihi dengannya. Faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu wahai Ali, asib makanlah min hadza dari sayur dan gandum ini. Fahuwa anfa'u laka maka dia itu lebih bermanfaat untuk kamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita baru saja sembuh dari sakit, itu jangan makan yang panas-panas. Kurma itu memiliki sifat har, panas. Kalau kita makan nggak cocok, nanti jatuh sakit lagi. Nah, itulah yang dimaksud sebagai apa? Himyah, penjagaan diri. Kamu habis sakit, kemudian sudah sehat. Nah, sehat ini baru awal-awal, masih ada sisa-sisa sakit. Anggaplah sehatnya 90%, sakitnya masih 10%. Itu masih harus menjaga. Kalau tidak dijaga, nanti bisa amblas mati. Maka himyah itu penjagaan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk salah satu bentuk dari himyah yang dilakukan di pesantrennya Ustaz Mudakir. Saya dulu kan nyantri di sana. Itu adalah santri-santri tidak boleh makan yang ada micin. Kenapa? Micin itu tidak sehat. Sehingga setiap ngirimi makanan kepada anak, itu pasti dicek sama ustadz-ustadz sana. Anak saya Zaidan nomor satu kan sudah masuk pesantren. Nah, dulu saya kasih apa makanan itu ternyata ditahan. Ini nggak boleh Ustaz. Kenapa? Ternyata diteliti di situ ada micinnya. Nah, waktu itu pas beli tidak begitu perhatian. Ya akhirnya tidak boleh diberikan kepada santri, itu namanya himyah, ya, penjagaan. Berikutnya 909. Dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila ahabballahu Allah itu suka kepada abdan hamba, hamahu maka Allah menjaganya ad-dunya dari dunia." Tidak dikasih harta yang banyak, tidak dikasih jabatan, tidak dikasih popularitas, dijaga supaya dia tidak terfitnah oleh dunia. Karena sebagaimana yadhallu berbuat atau menjadi ahadukum salah satu kalian yahmi dia itu menjaga saqimahu orang sakitnya al-ma'a dari air. Maksudnya gimana? Orang sakit yang tidak boleh banyak minum air. Ada kan orang sakit yang tidak boleh banyak minum air. Sehingga dia ngasih airnya dikit-dikit, jangan banyak-banyak, nanti bisa sakit. Itu penjelasan dari kitab syarah. Ya. Bisa jadi juga, wallahu a'lam, adalah menjaga orang sakit dari terkena air. Mungkin bisa saja karena hadis Nabi itu apa? Malatul wujuh bisa mengandung banyak kemungkinan. Orang sakit kan ada yang tidak boleh kena air. Nah, dijaga jangan sampai terkena air. Berarti kalau kita itu tidak kaya dan kita itu tidak terkenal dan tidak punya jabatan. Jadi bab dunia kita itu kalah semua. Itu malah bersyukur saja, Pak. Ini tanda-tanda Allah jaga saya. Belum tentu kalau antum kaya itu kita bisa selamat. Belum tentu kalau kita punya jabatan kita bisa selamat. Belum tentu kalau kita punya apa dunia kita bisa selamat. Belum tentu. Allah lebih tahu terhadap kita. Maka alhamdulillah kondisi kita yang sedang-sedang ya disyukuri aja. 26.
Babu ta'ami makanan al-maridi, orang yang sakit. 2910. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tukrihu, jangan kalian paksa mardokum, orang-orang sakit kalian, ala ta'am, atas makanan. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah, yut'imhum, kasih makan mereka, wa yaskihim, dan kasih minum mereka. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan wasyarabi, minuman juga sama, jangan dipaksa. Yang dimaksud Allah ngasih makan kepada orang sakit adalah Allah ngasih kekuatan kepada orang sakit sehingga berhari-hari tidak makan itu seolah-olah makan. Jadi kita kan yang sehat khawatir, ini adik sakit, kalau nggak makan nanti tambah sakit akhirnya mati. Pikiran seperti itu salah. Orang sakit itu kuat, lebih kuat daripada orang sehat. Orang sehat dari pagi sampai malam nggak makan, nggak bisa, Pak. Kalau orang sakit dari pagi sampai malam main mental, itu bisa hidup. Saya dulu masih ingat nih, teman saya dari Bali di pesantren, sakitnya lama sekali, Pak. Lebih dari sepekan. Dan makanan tuh pagi nggak disentuh, sore, siang nggak disentuh, malam nggak disentuh. 3 kali dikirim makan, les nggak disentuh. Terus yang disentuh apa? Cuma air minum putih, itu pun minum dikit. Akhirnya ya sampai sembuh masih hidup, tidak mati. Padahal cuma bondo tadi air minum. Nah, waktu itu kita pas buat es puter, es puter kan seger nih. Nah, terus saya bayangkan, ini teman saya ini kalau saya kasih es puter mesti gelum deh. Soalnya apa? Dia nggak mau apa-apa. Saya ambilkan 1 gelas, Pak. Tanya Ustaz lagi, untuk siapa itu? Untuk yang sakit, Ustaz. Oh lah, gue ini podoin mateni kancamu noleh. Nggak boleh. Orang sakit nggak mau makan malah ke es puter. Nah, bayangan saya waktu itu seger-seger. Ya mungkin benar kata beliau. Ya, beliau ahli farmasi. Berikutnya 27, bab dawai sakit irkin nasa, urat nasa. Apa urat nasa? Nah, gambarnya di sini. Alam asfalit dhuhr. Sakit pada bagian bawah dari punggung. Nah, sini nih. Dari punggung bawah terus sampai ke bawah lagi sampai ke kaki. Itu namanya irkun nasa. Jadi apa artinya itu? Ya, urat punggung bawah ke bawah. 2911. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syifa'u, kesembuhan, irkin nasa, untuk penyakit urat punggung bawah itu adalah aliyatu syatin, pantat dari kambing, a'rabiyatin, dari Arab Badui, tudzabu, yang diencerkan, tsumma tujazza, kemudian dibagi thalathata ajza, menjadi 3 bagian. Tsumma yushrabu, kemudian diminum, ala riqi, di atas ludah. Maksudnya sebelum sarapan. Fi kulli yaumin, pada setiap hari juz'un, 1 bagian. Riwayat Ibnu Majah. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham sebagian ilmu kedokteran. Kok bisa? Ya karena wahyu. Selain karena wahyu, beliau juga sering didatangi oleh para dokter. Beliau sakit, itu para dokter datang, kemudian kasih obat-obat. Nah, akhirnya Nabi ya paham, apal nih, oh, obat ini, obat ini. Tapi hukum asalnya sabda Nabi itu adalah apa? Wahyu. Maka ini kalau kita tidak tahu bahwa ini sumbernya dari dokter atau dari wahyu, ya kita pahami sebagai hukum asalnya sabda Nabi adalah wahyu. Aliyah, pantat. Pantat itu di mana? Di bagian bawahnya punggung. Nah, sehingga ini penyakitnya cocok dengan obatnya. Penyakitnya kan irkin nasar, pada bagian punggung bawah. Obatnya pun juga diambil dari bagian punggung bawah. Apa munasabatnya? Ada kesesuaian. Kemudian dari kata-kata ini, salah satu ajza, dibagi 3 bagian. Setiap hari minum 1 bagian. Ini berarti sebagian obat itu hanya 1 hari 1 kali, Pak. Tidak salah, obat itu minum 3 kali. Nah, sehingga kalau kita dapat obat dari dokter, tanya, ini obatnya berapa kali minumnya?
Tidak selalu obat dan dokter harus 3 kali. Kalau kita salah dosis bisa bahaya. Ini saja dosisnya cuma 1 kali. Kemudian dari kata-kata salasah ini 3 ini menunjukkan bahwa pengobatan yang diajarkan oleh Nabi untuk penyakit ini diulang sampai 3 hari. Karena itu pengobatan yang lain kita kiaskan, Pak. Kalau panjenengan minum obat, itu jangan tergesa-gesa. Minum baru 2 hari, kemudian nggak sembuh, obat dibuang. Nah, itu tergesa-gesa. 3 hari dulu. 3 hari kok belum cocok, nah boleh pindah obat yang lain. Hari ini saya batuk-batuk, Pak, sudah beberapa hari. Kemudian tadi pagi minum jamu anti batuk. Tetangga ada yang jualan jamu. Saya berniat nyoba jamu 3 hari. Kenapa? Karena hadis ini. Falatata ajza kulla yaumin juz'un. 3 hari kok batuk saya masih jamu tak ndek, Pak. Golek liyane. Tapi kalau ternyata cocok ya sudah, alhamdulillah. Berikutnya 28 babut tamaim, bab tamaim, yaitu apa? Jimat-jimat. Nah, ini gambarnya jimat-jimat ada macam-macam, Pak. Ada yang kayak cadar begini, ada yang segitiga begini, ada yang mata satu begini, ada yang udah seperti kalung begini. Nah, ini jimat-jimat yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab maupun orang-orang Ajam, ini dilarang oleh Nabi SAW. 9:12 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa barang siapa yang menggantungkan tamimatan satu jimat, fala atammallahu lahu, maka semoga Allah tidak menyempurnakan untuk dia hajat dia itu." Jadi misalnya buka warung, dikasih jimat, didoakan oleh Nabi, semoga warungnya tidak sempurna. Semoga warnanya gagal. Salah dia sendiri memakai jimat yang dilarang. Wa man ta'allaqa, dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan. Wada'atan itu juga jimat, tapi jimatnya diambil dari kerang. Ini gambarnya, Pak. Nah, seperti ini. Nama lainnya itu sodaf. Nah, seperti ini. Jadi zaman dulu ada orang-orang pakai jimatnya pakai kerang-kerang ini, ya. Digantungkan dalam apa namanya kalung begini, digantungkan di leher atau di mobil. Nah, seperti itu fala wada'allahu lahu, maka semoga Allah tidak memberikan kesuksesan untuk dia. Jadi tujuannya apa? Didoakan oleh Nabi supaya enggak sukses. Tujuannya supaya nanti mobilnya tidak mogok, mudah-mudahan mogok. Tujuannya supaya tidak tabrakan, malah bisa dikhawatirkan tabrakan. Artinya apa? Apa yang diharapkan itu tidak berfungsi malah. Dulu orang-orang Arab menggunakan tamimah maupun wadah. Ini untuk apa? Di sini dikatakan tu'allaku alal atfal, digantung pada anak kecil, dhannan bi annaha tadfa'ul ain. Tujuannya supaya menolak ain. Jadi supaya anak ini tidak terkena ain matanya orang yang melihat dengan hasad atau dengan takjub tanpa zikir. Tapi tidak harus begitu ya. Apapun tujuannya itu namanya jimat, hukumnya haram. Bagaimana kalau jimatnya itu ayat Quran? Jadi ayat Quran kita tulis, kemudian kita gantungkan. Boleh nggak? Nah, di situ diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan karena sebagian sahabat Nabi melakukan. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, sahabat Nabi yang melakukan itu untuk anak-anak, bukan untuk semua orang. Jadi ada Abdullah bin Amr, anak-anaknya yang sudah gede-gede itu diajari baca doa. Yang masih kecil belum bisa baca doa, doa itu ditulis dikalungkan di badannya. Nah, untuk anak-anak Pak, yang tidak bisa baca doa. Sehingga kalau kita menggunakan pendapat itu boleh menggantungkan ayat sebagai jimat. Padahal kita sudah dewasa. Itu enggak cocok dengan praktiknya sebagian sahabat dari. Ringkasnya, jumhur enggak boleh. Mazhab Hambali boleh. Berikutnya 29. Babu tahrimi, diharamkannya al-kuhanah, perdukunan. 19, 9:13. Dari Muslim, dari Sofiyah radhiyallahu anha, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atas, siapa yang mendatangi arrafan, tukang ramal,
Fasa'alahu lalu bertanya kepada tukang ramal an syai'in tentang sesuatu, lam tuqbal tidak diketahui, tidak diterima lahu baginya salatu arba'ina lailah. Salat selama 40 malam. Yang dimaksud sebagai araf itu adalah orang yang mendakwa mengetahui makanil masruq, tempatnya orang yang dicuri atau barang yang dicuri. Makanid dhal, tempatnya barang yang hilang. Jadi kalau ada barang hilang kita tanya kepada tukang ramalnya di mana. Kemudian anak hilang tanya kepada tukang ramal di mana anaknya. Itu nggak boleh seperti itu. Itu karena termasuk perdukunan. Maka araf ini termasuk dukun. Makanya dimasukkan dalam bab kahanah atau perdukunan. Salatnya tidak diterima untuk 40 malam. Bagaimana kalau tidak usah salat saja? Dosanya tambah. Maka tetap wajib sholat meskipun terlanjur datang kepada dukun. Termasuk tukang ramal yang tidak boleh kita datangi adalah orang-orang yang bertanya kepada seseorang, kamu lahirnya tanggal berapa? Oh, berarti bintangmu ini, berarti nasibmu begini. Itu tukang ramal. Itu kalau ada di televisi tidak boleh kita lihat, kita setel, televisi harus dimatikan. Lihat di YouTube sana aja, YouTube-nya harus dimatikan. Haram. Kalau masih nekat, nah, sholatnya tidak diterima. Ini berarti termasuk dosa. Kalau dosa kecil, ancamannya kayak begini, Pak. Jadi pokoknya dosa-dosa itu salah satu tandanya ancamannya dahsyat. Seperti minuman keras. Orang minuman keras tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Man syaribal khamra, siapa minum minuman keras maka la tuqbalu sholatu, tidak diterima sholatnya arba'ina sabahan, 4 pagi maksudnya 40 pagi maksudnya 40 hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, berarti dosa besar. Maka minuman keras derajatnya sama dengan datang kepada dukun. Nah, berikutnya 30 babu tahrimi diharamkannya as-sihri, sihir, baik mempelajari maupun mengajarkan maupun melakukan. Tiga-tiganya haram, dosa besar. 914. Kha, ini kha ini maksudnya apa ya? Apa Bukhari? Ada tambahan panjangnya ini. Waqala Qatadah mengatakan, oh ini berarti apa? Riwayat yang tidak marfu. Qultu saya berkata li Sa'id kepada Sa'id bin Musayyib, rajulun ada seseorang bihi tibun yang terkena sihir. Tibun itu nama lain dari sihir. Atau yu'akhad, dia ditahan an imraatihi, dari istrinya. Ditahan maksudnya disihir sehingga tidak bisa jima sama istrinya. Setiap mau jima lemas, setiap mau jima jatuh. Ayyuhallu anhu, apakah boleh dilepas dari sihir tadi? Au yunasyar, atau dijampi-jampi. Kalau dia mengatakan la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Innama tiada lain yuridu nabihi, mereka menghendaki dengannya al-islah, untuk memperbaiki. Fa amma ma yanfa'un nasa, maka adapun yang bermanfaat untuk manusia, falam yunha anhu, maka itu tidak dilarang darinya. Hadis ini bicara tentang nusrah. Nusrah itu adalah satu jambi-jambi digunakan untuk menangkal sihir yang sudah mengenai orang. Jadi ada orang kena sihir. Nah, untuk menangkalnya atau untuk melepasnya, itu namanya apa? Nusrah. Nah, boleh enggak seperti itu? Jadi ada sihir dikirim, kita tangkal atau kita lepaskan sihir tadi. Kata saya enggak apa-apa, kan manfaat ya. Yang dilarang itu adalah jambi-jambi yang memadharati orang. Jambi-jambi tapi untuk mengirim sihir kepada seseorang. Kalau jambi-jambi yang bermanfaat untuk orang enggak apa-apa. Tapi syaratnya sudah disebutkan dulu. Satu, harus kalimat yang bisa dipahami. Dua, harus tidak mengandung kesyirikan. Dan pendapatnya Sa'id bin Musayyib ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Fal yang fa'hu."
Man istata'a minkum, siapa yang mampu dari kalian ayyan fa'ahu, untuk memberi manfaat kepada saudaranya, falyanfa'hu, maka silakan dia kasih manfaat kepada saudaranya. Salah satunya dengan cara nusroh tadi, yaitu menjampi orang yang kena sihir supaya sihirnya terlepas. Tapi paling bagus ya nusroh itu pakai ayat-ayat Quran. Berikutnya 915 dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, telah menyihir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Yahudi. Laki-laki ini namanya adalah Al-A'sam. Yazid Al-A'sam. Apa? Labid Al-A'sam. Labid Al-A'sam. Jazakallahu. Minal Yahud, dia dari kalangan Yahudi. Fashtaka, maka sakit lidzalika, karena itu ayaman, beberapa hari. Fa'atahu, maka datang kepada Nabi Jibril alaihi salam. Faqala, berkata, inna rajulan, sesungguhnya ada orang minal Yahudi, Yahudi, syaharaka, menyihir kamu. Aqadalaka, dia mengikat untukmu, uqadan, beberapa ikatan, fi bi'ri kadza wa kadza, pada sumur ini dan ini. Maksudnya ikatannya itu disimpan di bawah sumur. Kok bisa di bawah sumur? Nah, bayangannya jangan sumur seperti kita, Pak. Sumur kita kan cuma satu lubang langsung air. Sumur zaman dulu enggak, ya. Turun. Setelah itu ada batu. Nah, setelah di batu itu baru ada air. Nah, maka gambarannya ini adalah ditaruh di bawah batu itu. Di bawah batu sebelum apa? Karena airnya itu disimpan di situ. Pak Arsala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengirim orang fastakhrajuhan, lalu mereka mengeluarkan ikatan tadi. Faji'a biha, maka didatangkan dengannya. Faqama, maka berdirilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seolah-olah nusyita, beliau sudah dilepas min iqalin, dari tali. Jadi sudah giat lagi, semangat lagi. Fama dzakara dzalika, maka beliau tidak menyebutkan kejadian itu lidzalikal Yahudi, kepada si Yahudi yang menyihir tadi. Jadi beliau tidak balas dendam, beliau tidak sakit hati, beliau tidak memarahi Yahudi tadi. Wala ra'ahu, dan tidaklah Yahudi itu melihatnya, itu melihat kebencian Nabi atau kemarahan Nabi, fi wajhihi, pada wajah Nabi, qattu, sama sekali. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa. Beliau tahu, oh yang menyihir Labid, kurang ajar tenang, tak pateni kowe, enggak begitu. Jadi disihir, nah sihirnya di mana? Oh di sana, diambil aja. Nah, setelah diambil kemudian dilepas di udara. Setelah diudari, kemudian dibacakan apa 3 kul, maka sudah selesai masalah. Nah seandainya kita tidak mengetahui ikatannya di mana, gimana caranya? Ya caranya adalah dengan ruqyah pada orang yang terkena sihir tadi. Tapi memang yang paling kuat itu adalah kita tahu di mana alat sihirnya, itu paling kuat. Karena kalau kita tahu di mana alat sihirnya, tinggal dilepas, ikatannya tadi dilepas. Setelah ikatannya dilepas, nah sudah selesai, sihirnya selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak tahu, ya dengan zikir atau wirid kemudian dibacakan kepada orang yang sakit tadi, insya Allah juga bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata nusyita ini disalahkan oleh sebagian ulama ahli hadis. Yang benar katanya adalah unsyita. Bedanya apa, Pak? Perhatikan bedanya. Ini saya nukil dari Ibnu Athir. Ibnu Athir itu seorang ahli bahasa hadis. Dia mengatakan, nasyattal uqdah idza aqadta. Kalau nasyatta itu justru mengikat. Wa ansyattaha idza halataha. Kalau ansyatta itu melepas. Nah, di sini tadi Nabi ka'annama umsyita min iqal. Seolah-olah beliau terlepas dari tali. Kalau nusyita malah artinya apa? Diikat. Seolah-olah beliau diikat dari tali, enggak nyambung. Tapi karena riwayatnya nusyita, ya sudah, jangan diubah-ubah nusyita. Hanya ini riwayatnya salah. Loh, kok hadis kok bisa salah? Loh, ini kan bukan sabda Nabi, Pak. Ini kan perkataan perawi. Perawinya siapa? Zaid bin Arqam. Bisa jadi
Yang mengatakan nusyita bukan Zaid bin Arqam, tapi murid-murid Rawi. Contoh ya, ada ulama namanya Imam Malik. Ini kan fasih bahasanya. Dia punya murid namanya Yahya Al-Laitsi. Yahya Al-Laitsi pinter, sayangnya bahasanya kacau. Sehingga kadang-kadang dia meriwayatkan dari Imam Malik, lafalnya tidak pas. Kalau dia dibenarkan, dia marah. Wah, kowe krungune kaya ngene kok, kowe bener iki. Aku langsung ngaji Imam Malik, malah bener iki, malah nyalahke. Nah, padahal bisa jadi itu apa? Salah dengar dan sebagainya. Karena namanya zaman dulu kan belum ada mic gini, Pak. Atau ada mic tapi kita kurang dengar bisa aja kan. Karena pas ada motor dan sebagainya. Nah, intinya dalam riwayatnya Imam Yahya Al-Laitsi itu oleh para ulama dikatakan ada beberapa bahasa-bahasa yang salah. Dia tidak mau membenarkan. Nah, maka di sini bisa jadi termasuk itu ya. Ini maksudnya umsyita tapi dikatakan nusyita. Ya udah kita baca sesuai lafalnya saja, tapi kita harus tahu yang benarnya. Berikutnya babu mas'uliyati tanggung jawab at-tabib dokter 16 dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatabbaba barang siapa yang tatabbaba itu artinya apa ya? Pura-pura jadi dokter. Wala yu'lamu sementara tidak diketahui minhu dari dia tibbun kedokteran qabla dzalika sebelum itu fahuwa dhamin maka dia itu menanggung. Tatabbaba itu sebenarnya kalau arti perkataannya itu adalah memaksakan diri untuk mengobati. Tobba mengobati. Tatabbaba memaksakan diri untuk mengobati. Jadi dia bukan dokter, tapi pura-pura jadi dokter. Pasang plakat di rumahnya. Ahli pengobatan semua penyakit. Nah, orang-orang datang ke situ, Pak. Setelah diobati, ternyata mati. Nah, fahuwa dhamin. Dia menanggung. Babnya tadi, mas'uliyati tabib. Tanggung jawabnya tabib. Tanggung jawabnya dokter. Jadi dokter itu punya tanggung jawab enggak kalau pasiennya mati? Tergantung. Dia ketika menggarap tadi memang pakar tidak? Atau dia tidak pakar? Kalau dia tidak pakar berarti tatok baba. Dia itu pura-pura jadi dokter. Dia itu memaksakan diri untuk mengobati padahal nggak bisa. Misalnya lagi koas dan dia melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan orang yang sudah spesialis. Akhirnya rusak. Nah, nanggung jawab. Kenapa? Kamu belum spesialis menangani yang semestinya ditangani oleh spesialis. Nggak boleh. Tapi kalau sudah spesialis dan menanganinya sudah sesuai alur yang benar, ternyata mati, tidak ada tanggung jawab. Itulah maksud dari bab ini tadi. Ya. Maka tidak selalu dokter itu tanggung jawab terhadap kematian pasien, tidak selalu. Kapan tanggung jawab? Satu, kalau dia melakukan yang bukan keahlian dia. Dua, kalau dia melakukan yang keahlian dia, tapi teledor. Teledor misalnya gimana, Pak? Misalnya, aturan bedah misalnya lampu harus 100 watt. Tapi dia malah pasang lampu 50 watt. Akhirnya kurang jelas. Nah, itu teledor. Peraturannya 100 watt malah 50 watt. Dia mengatakan, saya sudah biasa hari gini. Nah, berarti teledor. Nah, kalau terjadi apa-apa, tanggung jawab. Berikutnya 32 babu wasaya wasiat-wasiat sihhiyah yang berkaitan dengan kesehatan ammah secara umum. Nah, di sini tidak ada hadisnya sehingga tidak usah kita baca hadis-hadis yang sudah lewat. Saya ringkas saja ya. Salah satunya adalah ikhtisal mandi yang menyebabkan sehat. Salah satunya makmadah kumur-kumur yang menyebabkan sehat karena kotoran-kotoran di mulut akan lenyap. Salah satunya mencuci tangan sebelum makan ini menyebabkan sehat. Salah satunya adalah jangan beol di tengah jalan. Nah, itu adalah menyebabkan sehat. Karena kalau beol di tengah jalan atau di bawah pohon, nah, nanti ada orang yang duduk di situ karena kotoran itu menyebabkan sakit. Kemudian nadhafah, kebersihan, nah, ini semuanya diajarkan Nabi dalam rangka untuk kita mendapatkan
kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kesehatan itu syariat Nabi, Pak. Kalau kita habis makan langsung tidur, serasa nganggo sikatan, tawakal wae, itu tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu nadhafah, kebersihan. Madmadah, kumur-kumur, sikat gigi dan sebagainya. Mandi setiap hari, normalnya berapa? Normalnya 2 kali ya 2 kali. Kalau 1 kali cukup ya nggak apa-apa. Sebagian orang kan tinggalnya di kamar AC, sehingga dia kalau mau mandi musim dingin nggak cocok, kecuali 1 kali ya nggak apa-apa 1 kali. Nah, normalnya orang ya mandinya 2 kali pagi sore, dibuat normal saja ya, supaya kita sehat. Berikutnya, Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, Ar-Ru'ya, tentang mimpi. Bab ru'ya shalihah juz'un minan nubuwah. Bab mimpi yang baik itu salah satu bagian dari kenabian. Maksudnya para nabi dulu dapat mimpi yang baik. Berarti kalau kita dapat mimpi yang baik, mirip dengan para nabi. Itu sebagian dari apa yang didapatkan oleh para nabi. 17. Muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'yal mu'min, mimpinya orang beriman, juz'un, satu bagian, min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46 bagian, minan nubuwah, dari kenabian. Kata-kata 46 ini diriwayatkan dalam hadis yang lain dengan jumlah yang berbeda. Mari kita lihat. Kita cari yang sahih saja ya. Dalam riwayat yang lain, sab'ina juz'an minan nubuwah. 70 bagian dari kenabian. Dan ini hadisnya juga sahih. Riwayat Tabarani. Kalau yang 46 ini yang paling populer, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi selain 70? Nah, ini ada khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah. 25 bagian dari kenabian. Ini juga sahih. Riwayat Abu Dawud. Apalagi ini? Arba'atin wa ishrina juz'an minan nubuwah. 24 bagian dari kenabian. Ini juga sahih. Riwayat Tabarani. Apalagi? Arba'ina juz'an minan nubuwah. 40 bagian dari kenabian. Ini juga sahih. Riwayat Tirmizi. Apalagi? Sittatin arba'in, sittatin arba'in, sahabat. Nah, tampaknya sudah ada. Jadi totalnya ada berapa tadi? 46, 70, 25, kemudian 24, kemudian 40. Semuanya sahih. Jadi gimana ini? Padahal semuanya sahih. Nah, para ulama mengatakan, kalau ada hadis sahih bertentangan, itu kita kompromikan. Jadi masing-masing orang itu mimpinya beda-beda. Kalau tepatnya dahsyat, yaitu berarti 24 bagian kenabian. Kalau tepatnya kurang banyak, melesetnya lebih banyak, itu berarti 40 bagian atau 70 bagian, gitu maksudnya. Semakin kuat iman kita, semakin lebih tepat mimpi kita. Semakin lemah iman kita, semakin kurang tepat mimpi kita. Jadi, dan dalam riwayat Imam Bukhari, idza taraba zaman, apabila telah dekat zaman itu. Maksudnya dekat kepada kiamat. Lam takat, nyaris-nyaris tidaklah ru'yal mu'min, mimpi orang beriman, takdzib, dusta. Jadi nyaris mimpinya selalu tepat. Wa ru'yal mu'min, dan mimpinya orang beriman, juz'un, satu bagian, min sittatin wa arba'ina juz'an, dari 46 bagian, minan nubuwah, dari kenabian. Kemudian kata-kata iktarabaz zaman, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama yang populer, yang tadi saya sampaikan. Ya. Taroba itu artinya dekat. Dekat maksudnya dekat dengan kiamat. Kalau sudah menjelang akhir zaman, itu orang beriman kalau mimpi biasanya tepat.
Misalnya panjenengan memondokkan anaknya di pesantren. Kemudian mimpi anaknya lagi nangis. Nah, itu kalau akhir zaman tepat, berarti anakmu lagi nangis, rasa, segera dijenguk sana. Tapi kalau belum akhir zaman, itu belum nyaris tepat-tepat begitu. Bisa jadi apa? Hanya karena kita rindu dan sebagainya, padahal anaknya nggak ada apa-apa. Tafsiran yang kedua adalah iktarobah itu bimakna taqoroba, yaitu saling dekat antara siang dan malam. Maksudnya malam dan siang itu imbang. Malamnya 12 jam, siangnya juga 12 jam. Sehingga terjemahnya, idza zaman, apabila zaman atau masa itu imbang antara siang dan malam. Zaman itu kan dibagi dua ya, ada siang, ada malam. Nah, iktarobanya, dekatnya itu adalah imbangnya itu, 12 jam, 12 jam. Jadi kalau siang dan malam imbang, rata-rata orang tidurnya itu nyaman, akhirnya mimpinya tepat, 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 tepat. Mimpi itu kadang-kadang gara-gara kondisi kita, Pak. Jadi anak kita di pesantren aman-aman saja. Tapi karena kita lelah sebelum tidur, akhirnya mimpi ini saya elek. Mimpinya anaknya nangis, mimpinya anaknya nopo jadi bendel batu ternyata pas diparani di pesantren itu kok yang guyu. Nah itu karena salah kita sendiri. Pas tidur lelah dan tidak doa, wes. Akhirnya apa? Mimpi saya elek. Nah, makanya kalau iftar zaman masanya imbal, nah, kondisi kita jadi nyaman, tidurnya enak, akhirnya mimpinya tepat-tepat. Berikutnya nomor 2. Babu man ra'an Nabi ya, bab orang yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam dalam tidurnya. Bisa enggak, Pak? Kita itu mimpi ketemu Nabi, padahal kita tidak pernah ketemu Nabi. Bisa. Karena banyak ulama-ulama yang mimpi ketemu Nabi, di antaranya Imam Bukhari. 918 Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani, siapa melihat saya," maksudnya dalam mimpi, faqad ra'al haq, berarti dia sudah melihat kebenaran. Fa inna syaitan, karena semuanya setan itu la yatakawwani, dia tidak akan menyerupai saya. Mimbo-mimbo saya enggak mungkin dalam mimpi ya. Ro'ani, melihat saya, itu maksudnya dalam mimpi, Pak. Taunya dari mana? Dari hadis berikutnya, 19. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam." Siapa yang melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani, sungguh betul-betul dia melihatku. Fa inna syaitan, karena setan itu la yatamatsalu bi, tidak bisa menyerupakan diri dengan saya, alias tidak bisa mimbo mirip dengan saya. Jadi ada uh, 3 lafal, Pak ya. Lafal yang pertama adalah la yatakawwanuni, tidak memimbo menjadi saya. Lafal yang lain adalah yatamatsaluni, sama juga, mimbo menjadi saya. Lafal yang ketiga la yatasawwaru bi, dia tidak akan berubah bentuk menjadi saya atau mimbo menjadi saya. Ini semuanya lafal-lafal yang ada dalam kitab Sunan dalam kitab apa? Syama'il Tirmizi. Yatakawwan, yatamatsal, yatasawwar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang bermimpi melihat Nabi, itu bisa dibenarkan mimpinya apabila ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis ada pada orang tersebut dalam mimpi. Misalnya, disebutkan dalam hadis, dada Nabi itu lebar, jenggotnya tebal, kemudian pipinya itu datar, perutnya datar. Nah, itu berarti Nabi betul. Kalau kita bermimpi ketemu orang yang mengatakan, "Saya Nabi Muhammad, ayo ngaji sama saya." Kemudian kita setoran, Pak, ngaji sama beliau. Tapi jenggotnya sidik kalau Abu Saidan ini. Terus wetenge jemblung, gendut. Kemudian orangnya kurus krempeng. Nah, itu bukan Nabi, itu salah. Meskipun dia mengatakan, "Aku Nabi Muhammad," itu bukan Nabi. Karena syaratnya adalah apa?
bahwa apa yang kita lihat dalam mimpi itu memang betul-betul serupa dengan apa? Sifat Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis. Makanya Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'il itu menyebutkan ciri-ciri Nabi dari awal sampai akhir, sampai 400 hadis. Terakhir baru bab mimpi ketemu Nabi. Seolah-olah beliau mengatakan, siapa yang mengaku mimpi ketemu Nabi, maka cocokkan dengan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan ini. Cocok enggak? Enggak cocok berarti bukan. Karena konon di Jawa Timur, itu ada orang ngaku saya mimpi ketemu Nabi. Gimana Nabi? Dia keluar dari taksi, ya, pakai belangkon. Serang mungkin Nabi belangkonan. Nabi belangkonan ini kok Jawa, Nabi itu pakainya sorban bukan belangkon. Naiknya onta bukan taksi. Itu bukan Nabi. Itu Nabi palsu. Sehingga mimpi ketemu Nabi itu tidak mudah, Pak. Jadi tidak sembarang orang bisa mimpi ketemu Nabi. Syekh Albani kayaknya pernah ditanya, pernah nggak Syekh mimpi ketemu Nabi? Seingat saya jawaban beliau adalah, yang lebih penting itu adalah kita mengikuti sunnah Nabi, bukan mimpi ketemu Nabi. Jadi seumur hidup panjenengan tidak pernah mimpi ketemu Nabi, enggak apa-apa. Seumur hidup panjenengan sudah mempelajari hadis Nabi, berusaha menerapkan, enggak pernah mimpi ketemu, enggak apa-apa. Plus enggak apa-apa. Sama dengan panjenengan setiap hari sholat jamaah lima waktu. Tapi nggak pernah dikasih karomah oleh Allah bisa terbang, nggak pernah dikasih karomah pipis dari bensin dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Al istiqomah afdalul karomah. Kita bisa istiqomah sholat lima waktu, bisa istiqomah ngaji hadis Nabi, bisa istiqomah mengamalkan sunnah Nabi. Itu sudah karomah. Jadi nggak perlu cari-cari karomah yang macam-macam begitu. Kemudian supaya kita bisa mimpi ketemu Nabi gimana caranya? Pernah ditanyakan kepada seorang syekh. Maka syekh itu mengatakan, caranya besok kamu datang ke rumah saya. Tapi syaratnya dari rumah jangan naik kendaraan, jalan kaki. Dan jangan membawa air minum. Terus selama perjalanan zikir, selawat 3. Akhirnya dia jalan kaki, nggak boleh minum, selawat terus. Sampai di rumah gurunya dipersilahkan nunggu di ruang tamu. Nunggu dulu ya. Kalau ngantuk tidur saja. Sampai di situ nggak dikasih suguhan, Pak. Dia mikir, guru kuis kejem teman ya. Rawleh kendaraan, rawleh ngombe, sampai di situ nggak disuguhi sisa. Akhirnya dia tidur, Pak. Ngimpi, nginum sebanyak-banyaknya. Seger banget. Setelah itu kemudian dia bangun. Ditanya oleh gurunya, gimana? Sudah ngimpi ketemu Nabi? Belum, Syekh. Lah, tadi kan ngimpi apa? Saya ngimpi air minum. Lah kenapa? Karena saya dilarang minum dan di sini nggak disuguhi minum. Jadi saya mikir minuman terus. Nah, kata gurunya, mimpi ketemu Nabi juga begitu. Kalau kamu ngimpin mikirin Nabi terus, akan muncul dalam mimpi. Tapi karena kita itu setiap hari mikirin duit terus, akhirnya apa? Yang muncul duit dan sebagainya. Tidak pernah Nabi muncul dalam mimpi kita, karena kita tidak pernah rindu kepada Nabi SAW. Kapan kita bisa mimpi ketemu Nabi? Kalau kita rindu kepada Nabi, sebagaimana rindunya orang haus kepada minuman. Itu kuncinya, Wak. Insya Allah semuanya bisa mimpi ketemu Nabi dengan cara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.